Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang alur distribusi perbekalan farmasi di apotek. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan obat adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan mutu obat sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan obat dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan yang pertama yaitu anggaran yang tersedia, yang kedua penetapan prioritas, yang ketiga sisa persediaan, yang keempat data pemakaian yang lalu, yang kelima waktu tunggu pemesanan, dan yang terakhir yaitu rencana pengembangan. Pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Pengadaan harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau dan sesuai standar mutu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan yaitu, yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet. Yang ketiga, sediaan farmasi harus mempunyai nomor izin edar. Dan yang terakhir, masa kadaluarsa atau expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi. Nah, pengadaan dapat dilakukan melalui pengadaan, produksi sediaan farmasi, sumbangan atau hibah atau dropping. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan barang farmasi adalah bagian dari pengelolaan barang farmasi yang berfungsi menerima obat dan alat kesehatan melalui panitia penerimaan sesuai dengan faktur dan yang tertera pada surat pesanan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi. Penyimpanan obat-obatan harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Kedua, semua obat-obatan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Ketiga, sistem penyimpanan obat dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat sediaan. Keempat, pengeluaran obat memakai FIFO, first expire first out, dan FIFO, first in first out. Terakhir atau yang kelima, obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus yang dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dan dilengkapi kunci ganda. Obat diproduksi dari pabrik sebagai produsen, kemudian disalurkan oleh PBF ke apotek, dan apotek sebagai pelayanan ke konsumen. Distribusi obat di apotek meliputi 1. Penjualan obat dengan resep dokter. 2. Penjualan obat bebas dan alat kesehatan. Pemusnahan. Yang pertama, obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Obat narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Yang kedua, resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dimusnahkan dan dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dilakukan dengan berita acara pemusnahan resep. Yang ketiga, pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan dilaksanakan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya. Kemudian pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya. Sarana yang biasa digunakan untuk pelaporan obat adalah LP-LPO, atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dan kartu stok obat. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.